Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Histi Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai activity based management. Sebelum menginjak materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Devika Tiara Putri, NIM 1903101006. Sylvia Melina, NIM 1903101050. Dina Undra Tistiana, NIM 1903101054. Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057. Umi Handayani, NIM 1903101059. Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Baik, langsung saja kita menginjak ke materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian activity based management. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa pengertian dari activity based management? Baik, jika belum mengerti, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian activity based management. Activity based management atau bisa disingkat dengan ABM adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Sedangkan menurut Baldrich Siregar, Activity Based Management atau bisa disingkat dengan ABM merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, ABM mempunyai dua frasa penting, yaitu yang pertama, manajemen berbasis aktivitas. Di sini manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyedia nilai tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ABM operasional dan ABM strategis. Aplikasi ABM dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada ABM operasional, yaitu mengaruh pada efisiensi operasi, utilisasi aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Fokusnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua ada ABM strategis, mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari modal biaya ABC melalui pengendalian biaya dan pembuatan keputusan untuk produk individual, layanan, dan konsumen. ABM strategis bekerja melalui pengubahan kombinasi aktivitas, menjauhi aplikasi-aplikasi mahal dan tidak menguntungkan sehingga pendapatan akan lebih besar daripada biaya aktivitas yang dibutuhkan. ABM strategis memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dalam hal berikut. Yang pertama ada bauran produk dan penentuan harga, kedua hubungan dengan konsumen, dan yang ketiga hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok, dan yang terakhir yaitu pendesainan produk dan pengembangan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity based costing dan activity based management. ABC merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk untuk konsumen. ABC sering disebut sebagai teknik untuk meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, manajemen akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses bisnisnya dan perilaku biaya dalam proses analisis ABC. Dan juga manajemen akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam ABC. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembalian keputusannya. Aktivitas manajemen ini disebut sebagai aktivitas based management. ABC merupakan bagian dari ABM yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendesain produk, yaitu mendesain produk atau jasa
untuk memenuhi bahkan melebihi keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Yang kedua, memberi tanda. Memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisien yang berkelanjutan. Yang ketiga, dengan mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, dengan memilih pemasok. Kelima, dengan negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen, sasaran secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu dengan meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Sekian presentasi saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devika Tiara Putri, NIM 1903101006 akan mempresentasikan bab tentang dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya adalah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Sumber biaya ditelusuri pada aktivitas dan kemudian biaya dibebankan pada produk dan pelanggan. Dimensi biaya atau dimensi Activity Based Costing atau ABC didasarkan pada ABC generasi kedua yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari ABC generasi pertama. ABC generasi pertama, sistem penentuan biaya produk terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama, melacak biaya pada berbagai aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya pada produk. ABC semula diakui sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian biaya produk. Namun, ABC generasi kedua merupakan sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif yang digunakan berbagai sumber informasi utama Activity Based Management atau ABM. ABC generasi kedua adalah metodologi untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai biaya sumber-sumber, aktivitas-aktivitas, dan pembebanan biaya pada objek-objek biaya. Asumsi yang mendasarinya adalah yang pertama, objek-objek biaya yang menciptakan perlunya aktivitas-aktivitas. Yang kedua, aktivitas-aktivitas menciptakan perlunya sumber-sumber. ABC juga merupakan sistem yang bermanfaat untuk mengorganisasi dan mengkomunikasikan informasi. Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Tujuan dimensi proses adalah pengurangan biaya. Dimensi inilah memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Dimensi proses adalah dimensi model ABM yang berisi informasi kinerja mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi sehingga mencangkup yang pertama, analisis penyebab biaya, yang kedua, analisis aktivitas-aktivitas, dan yang ketiga, evaluasi kinerja menggunakan informasi dari ABC. Dimensi proses menyediakan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara pekerjaan tersebut dengan aktivitas lainnya. Proses adalah serangkaian aktivitas yang terkait untuk melaksanakan tujuan tertentu. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah analisis nilai proses atau Process Value Analysis. Proses value analysis merupakan suatu analisa yang menghasilkan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan dilakukan. Analisis ini menekankan pada upaya untuk memaksimumkan sistem penilaian kinerja secara keseluruhan daripada performance individu. Proses
value analysis dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, analisis pemicu atau driver analysis. Analisis pemicu adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuannya untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan biaya suatu aktivitas. Setiap aktivitas pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Input aktivitas merupakan sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan output aktivitas merupakan produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Yang kedua, analisis aktivitas atau activity analysis, yang menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerja yang terlibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan, serta rekomendasi bagi manajemen tentang aktivitas tersebut. Analisis aktivitas akan diuraikan di bawah ini. Analisa aktivitas merupakan inti dari proses value analysis. Analisa aktivitas merupakan suatu proses identifikasi, penjabaran, serta value aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Analisa aktivitas diharapkan mampu menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan? Yang kedua, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan suatu aktivitas? Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber ekonomi lainnya yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas? Dan bagaimana manfaat aktivitas bagi organisasi secara keseluruhan organisasi, termasuk rekomendasi untuk tetap mempertahankan nilai tambah setiap aktivitas bagi organisasi. Dari 4 hal tersebut, hasil-hasil dari suatu analisa aktivitas adalah penentuan nilai tambah setiap akhir aktivitas bagi organisasi. Oleh karena itu, dalam analisa aktivitas dibedakan menjadi 2 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas nilai bertambah merupakan aktivitas yang diperlukan untuk tetap dapat mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan yang kedua, aktivitas tidak bernilai bertambah atau non-value add activity merupakan aktivitas yang tidak diperlukan atau diperlukan tetapi dilaksanakan dengan tidak efisien. Hasil akhir yang ingin dicapai dalam analisa aktivitas adalah penurunan biaya yang ditimbulkan karena adanya continue improvement dalam lingkungan kompetitif. Perusahaan harus mampu mengirimkan produk yang diinginkan konsumen dalam waktu yang tepat serta harga yang rendah. Hal ini mendorong perusahaan harus selalu melakukan perbaikan yang terus-menerus dalam melakukan aktivitasnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Junior Cahyo, NIM 1903101057, kelas akuntansi 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas berupa ukuran keuangan dan non-keuangan. Pengukuran ini didesain untuk menentukan sebaik apa sebuah aktivitas dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapainya. Selain itu juga didesain untuk mengungkap jika terdapat perbaikan-perbaikan yang sudah direalisasi secara konstan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, berfokus pada hubungan antara input aktivitas dan output aktivitas. Yang kedua, kualitas. Kualitas konsentrasi dalam melakukan aktivitas harus dengan benar. Bila tidak akan menghasilkan output yang cacat sehingga aktivitas harus diubah. Yang ketiga, waktu. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas pertama dan pengulangan juga perlu dipertimbangkan. Ukuran waktu menggunakan ukuran non-keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan kualitas menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Sekian presentasi saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran keuangan kinerja aktivitas. Yang pertama, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas, sistem informasi biaya harus memisahkan biaya bernilai tambah nilai dan biaya tidak bernilai tambah. Biaya bernilai tambah dapat dihitung KS kali HS. KS adalah kuantitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas. HS adalah harga standar per unit untuk ukuran output. Biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung buka kurung KA kurangi KS tutup kurung kali HS. KA sama dengan kuantitas sesungguhnya output sebuah aktivitas yang digunakan. KS yaitu kuantitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas, dan HS yaitu harga standar per unit untuk ukuran output. Yang kedua ada laporan tren. Untuk perbaikan aktivitas yang diukur melalui pengurangan biaya sehingga kita dapat melihat penurunan biaya tak bernilai tambah dari suatu periode ke periode berikutnya jika analisis berjalan efektif. Dan yang ketiga, benchmarking, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan suatu ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas yang sama. Yang keempat ada penganggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting, yaitu penyusunan anggaran biaya per aktivitas untuk memungkinkan manajer memprediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dalam periode anggaran. Dan yang terakhir ada life cycle cost budgeting, daur hidup produk, jangka waktu sejak produk diciptakan sampai dengan saat dihentikan produksinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 1903101059. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja non-keuangan. Salah satu cara untuk meningkatkan peran kerja adalah pengukuran kinerja operasional. Pengukuran kinerja operasional berfokus pada ukuran fisik kinerja aktivitas para pekerja berkaitan langsung dengan ukuran-ukuran operasional. Ukuran pelaporan dapat direspon dengan lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi. Ukuran kinerja operasional harus berkaitan dengan 3 dimensi kinerja aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengukuran efisiensi. Kinerja efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengukuran kualitas. Pengukuran kinerja kualitas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi guna mencapai kualitas total, yaitu cacat nol atau zero defect. Cacat nol adalah kinerja aktivitas tanpa kesalahan. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui perkembangan kualitas yang dicapai perusahaan dan memberikan motivasi pada pekerjanya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu yang pertama ada 2 karakteristik penting yang berkaitan dengan waktu, keandalan dan daya tanggap. Keandalan berarti keluaran suatu aktivitas diserahkan tepat waktu untuk produk akhir. Kendala berarti ketepatan penyerahan produk kepada pemesan. Daya tanggap diukur dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi keluaran. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan waktu produktif teoritis yang tersedia dalam satu kurun waktu atau dalam menit, sebuah standar biaya memiliki tambahan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu biaya standar per menit sama dengan biaya konversi pada sel dibagi jumlah menit tersedia. Biaya konversi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu biaya konversi per unit sama dengan biaya standar per menit dikali waktu siklus. Selanjutnya yaitu pengukuran operasional berbasis waktu lain yang dapat digunakan manajer adalah menghitung keefektifan
siklus produksi atau dikenal sebagai Manufacturing Cycle Efficiency atau MCE, yang diformulasikan sebagai berikut, yaitu MCE sama dengan waktu bernilai tambah dibagi waktu bernilai tambah ditambah waktu bernilai tidak tambah. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, keakuratan perhitungan harga pokok produk diperbaiki dengan penelusuran biaya aktivitas pada produk yang memakai aktivitas. ABC juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Di dalam perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas ada 4 poin. Yang pertama, ada perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Para pelanggan adalah objek biaya yang cukup berpengaruh. Memiliki keanekaragaman pelanggan merupakan hal yang mungkin sebagaimana kemungkinan untuk memiliki keanekaragaman produk. Dan yang kedua, ada perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan harga pokok produk. Pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi yang dibebankan pada produk. Dan yang ketiga, ada perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari para pemasoknya. Biaya pemasok lebih banyak daripada harga pembelian komponen atau bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada metodologi perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok produk pada ABC. Sekian dari saya, terima kasih.